Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Sehat semua. Ya, itu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, teman-temanku semuanya, para pegawai, Bapak, Ibu guru, Kakak, Mbak semuanya, teman-temanku semuanya, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabar antum semua? Gimana liburan dan lebarannya? Sudah cukup puas kah? Di rumah saja ya. Semoga ada refresh ya. Refreshing kemarin sudah sama dengan keluarga, silaturahmi. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan diberikan semangat lagi untuk beraktivitas seperti semula. Kita sudah mulai sibuk ya. Sibuk. Setelah sebelumnya kita diberikan kesempatan oleh Allah di 1 bulan penuh kita gunakan untuk semacam mengisi energi, dicas kembali hati-hati kita yang mungkin banyak yang lalai. Semoga kita tetap bisa melanjutkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Kaifal hal? Khair. Baik, sebagai muqaddimah saya akan bawakan perkataan Hasan Al-Basri dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan kun aliman au muta'alliman. Jadilah seorang yang alim. Alim itu orang yang kalau tingkatan ilmunya sudah bagus tuh. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Orang alim itu kata para ulama orang yang mengerti dan dirinya sadar bahwasanya seorang alim, maka orang seperti alim ini orang alim ini perlu diikuti. Pada datang ya sebagian dalam hal ilmu ibadah berarti orang. Iya, agama tentunya. Tentunya. Sebagian offline. Ya. Silakan kalau ada yang sudah datang muridnya. Nggak apa-apa, boleh izin. Ya, ini orang alim. Kun aliman kata Abu Darda. Kun aliman. Jadilah orang yang alim. Kalau nggak bisa orang alim, muta'alliman. Muta'alliman orang yang terus menuntut ilmu. Ya, muta'allim. Au mustami'an. Atau kalau memang belum bisa menjadi orang yang penuntut ilmu orang yang selalu mencari ilmu dan haus akan ilmu.
sebagaimana orang haus terhadap harta, yang senantiasa tiap hari, ya tiap pagi sampai sore, tambah lagi malam, yang tidak akan pernah kenyang dengan harta. Kerja, kerja, kerja. Kayaknya saya pernah kenal. Ngajinya kapan? Kayaknya saya pernah Kerja, kenal. kerja, kerja. Ngajinya kapan? Ngajinya nanti kalau KIP, itu pun kalau nggak ngajar, kalau nggak lupa, kalau enggak, akhirnya enggak ngaji juga. Karena kerja, kerja, kerja. Alhamdulillah, BP menyisipkanlah sedikit aja, silakan. Itu kan kalau nggak ngajar. Nanti mudah-mudahan ada rekamannya. Paling tidak kalau nggak bisa menjadi penuntut ilmu, ya mustami'an. Mustami'an. Mustami'an itu apa sih? Ya mustami' aja lah mendengar. Mendengar dengan dari telinga kanan keluar, ya jangan sampai keluar. Mustami'an au muhibban. Gak sempet jadi orang alim, gak sempet menuntut ilmu, gak sempet dengar. Muhibban. Paling enggak muhibban. Yes. Cintai. Muhibban itu orang yang menyukai ilmu dan menyukai orang-orang yang berilmu. Wala takun al-khamisah, jangan menjadi orang yang keempat. Yaitu wala takun al-khamisah fatahlah. Jangan menjadi orang yang kelima dan engkau akan celaka dengan sifat orang kelima ini. Bukan itu dari komputer. Oh, laptopnya nggak ada itu. Belum ini. Oh, belum. Belum dipindah ya? Hah? Belum dipindah. Ini adalah bonus buat antum. Tidak ada di slide. Mukaddimah. Antum sih baru datang sih. Nggak sabaran. Tak kasih dulu mukaddimahnya. Habis mukaddimah pada keluar datang ya muridnya. Insya Allah yang guru silakan dapat uzur lah insya Allah. Nanti kodoknya ini kan adaan lillah ya. Kalau nggak bisa adaan kodokan lillah ya. Nuntut ilmunya dilihat rekaman. Kalau nggak bisa jadi orang 1, 2, 3, 4 kata Abu Darda, jangan jadi orang kelima, kamu akan celaka. Siapa itu orang kelima? Al-mubtadi', orang ahli bid'ah. Bid'ah ini adalah orang yang beramal asal-asalan tanpa ilmu, ya. Yang penting yang pertama adalah ilmu. Karena orang beramal harus ilmu. Nah, orang ilmu itu harus cari yang seperti ini. Silakan tafadhol. Oh, sini. Mau ngisi Ustaz. Mau badalin anak ya. Baik, ini mukaddimah Mas ya. Supaya kita lebih semangat lagi menuntut ilmu, bukan hanya menuntut harta. Warisan dong. Iya. Baik, sudah terpampang di slide antum waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Dan ini dipelajari dalam kitab-kitab fikih dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga disyaratkan dalam Al-Quran tentang waktu-waktu sholat dijelaskan, dibeberkan. Pembahasan di sini ada itu mukaddimah amal sunnah. Dan ini ada mukaddimah lagi. Amal sunnah bulan Syawal baru masuk intinya. Ya, walaupun Syawal sudah tadi saya tanya sudah di pertengahan bahkan lebih ya, lebih 1 hari, tanggal berapa tadi 16 ya, sekitar itu 16 Syawal. Sudah pertengahan, masih ada setengah lebihnya nanti akan kita sampaikan beberapa amalannya. Kemudian ya beberapa poin. Baik, seorang muslim harus perhatian dengan sholat. Sholat rukun Islam keberapa? 5. 2. Syahadat sholat. Harus di ini. Ini rutin. Jadi ya? Ada 2 sholat. 2 ya? 2 ya. Sila pertama. Rukun Islam yang kedua, alhamdulillah masih ingat. Kalau nggak ingat ya diingatkan. Kalau udah diingatkan nggak ingat juga ya ya apa?
Proja. Perlu dijewer ini. Sholat gitu. Makanya pertanyaan pertama kepada anak-anak antum, apa namanya? Istri antum, teman-teman antum sholat. Apalagi kalau sudah zuhur, sholat, masya Allah mas. Anda yang sudah mengingatkan setiap kali mengingat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah itu sebenarnya pengingat ya. Nah, waktu-waktu sholat jangan sampai nanti muadzinnya sebelum waktunya sudah azan, nggak boleh. Atau molor, ya, ini juga ini amanah ya. Dengan mematuhi waktu sholat kita dapat melaksanakan sholat di awal waktu dan di waktunya, memang di waktu. Nah, ini juga pentingnya sholat. Baik, ini mukadimah sebelum kita masuk ke inti daripada pembahasan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Sebentar ya. Tadi kok nggak keluar. 6 hari. Baik. Nah ini. Kelihatan ya? Apa ini? Yang pertama sholat sunnah sudah selesai ini ya. Sholat sunnah id, sholat id. Sholat id itu hukumnya kemarin ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kita sudah bahas itu ya. Dan lebih ke wajib. Karena memang Nabi mengajak dan menyeluruh keluar gadis-gadis yang di dalam rumah, yang balik, bahkan yang haid juga. Suruh keluar menampakkan syiar daripada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ada puasa sunnah 6 hari, puasa Syawal. Mudah-mudahan antum kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan. Amin. Puasa Syawal nggak harus setiap hari berurut, semampunya antum. Hari ini, besok puasa, ya kalau dilengkas 1 hari, 2 hari nggak masalah. Ya, karena Nabi mengatakan barang siapa puasa bulan Ramadan, kemudian diikuti bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa seperti 1 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi 1 bulan itu dikali 10. Jadi berapa bulan? Kan memang pahala 1 itu dikalikan dengan 10. 1 bulan kemarin bulan Ramadan dikali 10. Jadi 10 bulan. Diiringi dengan 6 hari puasa Syawal. 6 kali 10. 60 hari. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Jadi 10 bulan tambah 2 bulan. Pas kan? Seakan-akan dia puasa seperti 1 tahun. Begitu hitungannya. Kemudian iktikaf. Ini qadha ya. Qadha iktikaf. Ya hukumnya sunnah. Karena iktikaf itu sendiri di bulan Ramadan hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah melakukan iktikaf di bulan Syawal 10 hari sebagai qadha. Silakan. Beginilah pengajian di BP. Nggak masalah. Karena tuntutan bekerja. Karena ini sebagian ada penuntut ilmu, ada penuntut kerja. Tapi saya ada solusi yang mudah-mudahan solusi ini antum bisa ambil ya. Biasanya diambil nggak itu? Rekamannya didengerin nggak? Guru-guru nanti diingatkan aja, diingatkan. Iu sini, Mas Hadi nanti diingatkan. Dan yang lainnya sebenarnya diingat. Tempat membangun rumah tangga. Nikah. Sudah nikah semua? Alhamdulillah. Barangkali mau lagi? Bisa. Masih ada slot 3. Ini nanti didengerin rekamannya loh. Dan sampai kedengaran istri saya. Ya, bagi yang belum nikah silakan. Bagi yang sudah menikah, mau menikahkan silakan. Ya.
Karena sunnahnya itu menikah atau menikahkan orang lain yang belum menikah. Silakan. Jadi wasilah antum insyaallah bagus. Sedekah jariah itu Ustaz. Insyaallah itu termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya mungkin ya silakan. Bagi mungkin antum jadi wasilah ya yang baik untuk yang lain belum itu amal nikah. jariah juga itu Ustaz ya? Masuk nggak Ustaz? Amal jariah menikah apa namanya kita bahasanya macomblangin orang gitu. Itu antum maunya jariah mulu. Iya dong Ustaz. Jariah. Silakan yang lain bangun masjid, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu antum kasih tahu nasihat seperti itu. Coba antum sampaikan hadis ini kemudian diamalkan, itu amal jariah. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Enggak usah antum apa namanya jadi mak comblang. Antum kasih tahu ini ada ilmunya. Mak comblangin orang. Nah, ini ada ya, termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka antum dapat pahala terus kemudian diamalkan orang lain. Itu amal jariah. Ilmunya aja antum sampaikan jariah. Membangun rumah tangga, ini hadisnya ya, kecil banget ya. Iya. Saya bacakan ya. Saya bacakan, kelihatan nggak? Baik. Hadis dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW menikahiku di bulan Syawal. Dan beliau tinggal satu rumah campur denganku juga di bulan Syawal. Maka istri Rasulullah yang manakah lebih beruntung dari aku, kata Aisyah. Aisyah suka menikahkan wanita. Nah, Aisyah juga suka menikahkan wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ini sunnah. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan anjuran menikah. Astagfirullah. Tadi udah ngomong Silakan cepetan ya. Iya. Allah musta'an. Allah musta'an. Baik. Ya, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menikah dan membangun rumah tangga campur di bulan Syawal. Ya. Ini Imam mazhab kami Syafi'i menyatakan anjuran hal ini dalil hadis ya. Baik, ini anjuran ya. Anjuran. Menunjukkan apa bulan Syawal silahkan untuk menikah, tidak ada aib dan tidak ada apa istilahnya kepercayaan-kepercayaan yang apa namanya yang berbenturan, misalnya jangan nikah di bulan Syawal ini karena ada sesuatu yang tidak baik dan seterusnya, tatayur itu ya, tatayur tidak boleh menganggap waktu bulan Syawal itu tidak baik untuk kita melakukan hajat nikahan misalnya, ya maka ini ada sunnahnya, ada sunnah. Bisa amalan di bulan Syawal yang singkat aja, langsung ke inti dari pembahasan. Tentang apa tadi? Apa Mas tadi? Waktu-waktu sholat ya. Waktu-waktu sholat. Apa dasarnya? Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya di sini, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu, sholat fardu, itu sudah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat apa? An-Nisa ayat 103. Maka dijelaskan secara detail oleh Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat. Kita lihat bagaimana ya kondisi alam ini, matahari terbit, kemudian matahari di atas kita ya, waktu zuhur, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, isya, ya maghrib, isya dan seterusnya. Dijelaskan detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun sekarang sudah ada kita dengan apa ya, dengan waktu ya sudah tentukan ya, waktu-waktu sholat fardu ya selama-lamanya itu ada kan tulisannya ya, selama-lamanya ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mungkin kesulitan untuk melihat atau mempelajari ini. Tapi tetap itu semuanya ilmu yang tetap kita bisa baca dan kita amalkan, Syekh Shaleh Al-Munajjid mengatakan, perlu diketahui bahwasanya penjelasan waktu sholat yang telah diterangkan lewat posisi matahari dan keadaan langit adalah cara mudah dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ini semuanya sangat dibutuhkan. Ya.
Namun saat ini telah ada jadwal yang berisi waktu-waktu sholat per hari. Jadwal saat musim panas, musim dingin, jadwalnya beda-beda antara satu tempat dan lainnya. Padahal sekarang ini sudah banyak masjid, suara adzan berkumandang di mana-mana sebagai tanda masuk waktu sholat. Ini adalah nikmat. Maka syukur atas nikmat Allah Subhanahu. Seandainya setiap orang dibebani untuk melihat setiap saat di ufuk, ya dimulai dari waktu subuh, atau memperhatikan bayangan panjang atau pendeknya untuk mengetahui masuknya waktu sholat dan waktu sholat zuhur dan asar, tentu seperti ini menyulitkan. Kesulitan seperti ini tentu dinafikan oleh syariat yang suci, ya dan seterusnya. Ini saya Soleh Munajid, ya. Kemudian beliau mengatakan ada guru beliau, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, ya. Beliau mengatakan lama waktu antara terbit fajar subuh hingga matahari terbit amatlah pendek, sekitar 1,5 jam sebagaimana telah dihitung. Jadi jadwal sholat adalah sarana yang memudahkan. Intinya jadwal sholat adalah sarana yang memudahkan umat Islam mengetahui waktu sholat karena sudah tertera jam dan menitnya. Maka sepatutnya kita perhatian pada jadwal tersebut karena sholat 5 waktu adalah tiang Islam. Oleh karenanya sepatutnya kita menjaga waktu-waktu tersebut, ya. Jadi tidak mengapa kita patokan dengan waktu-waktu yang sudah ada karena itu sudah disesuaikan dengan kondisi cuaca dan mereka yang meneliti tentunya, ya, selama setahun itu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik kita langsung ke pembahasan urgensi mengetahui waktu sholat. Ya, pentingnya mengetahui waktu sholat. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam ayat ini. Apa kata Allah? Apa itu Mas? Kebaca nggak Mas? Mas Hadi? Coba silakan baca Mas. Ini yang ini. Kelihatan nggak? Warna nggak? Ini ya. Nih. Walladzina hum. Ya, apa kata Allah? Dan orang-orang yang Surat Al-Ma'arij. Ini termasuk orang-orang yang menjaga sholat, ya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Ini mesti kita jaga. Perhatikan sholat. Kemudian perintah dari Allah, ya. Selanjutnya Mas, hafidhu. Jazakallah khair. Ya. Ini ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita menjaga sholat, ya. Waktu-waktu. Hafidhu ala sholawat. Pelihara semua sholat-sholatmu. Ya, sholat 5 waktu. Dan pelihara sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan, yang dimaksud adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk, ya, untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran tentang waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, makanya ada syubhat yang mengatakan nggak ada dalam Quran itu sholat 5 waktu, itu perkataan yang batil. Ya, perkataan orang bodoh. Ya, karena memang sekarang zamannya viral, jadi semuanya serba viral, ya, dan ini adalah syubhat sebenarnya bagi mereka yang bodoh. Sehingga kita perlu membantah kebodohan itu, mengangkat kebodohan itu dengan seperti ini. Coba, apa kata Allah? Di sini kelihatan nggak? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Surat Ar-Rum ayat 17-18. Maka bertasbihlah kepada Allah petang hari, malam hari. Malam hari ada sholat apa? Maghrib dan Isya. Wahina tusbihun. Dan ketika pagi. Pagi itu ada sholat subuh. Nah, kemudian ayat selanjutnya walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhirun. Dan segala puji bagi Allah di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur, siang hari. Siang hari ada sholat apa?
zuhur dan asar. Dan tadi hafizu ala salawati wa salatil wusta. As-salatul wusta yaitu salat asar. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kitab Al-Fiqh Al-Madhab Al-Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i ya dan seterusnya. Beliau mengatakan dari Ali Asy-Syarbaji dikatakan sebagai berikut. Nah, ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Tahu nggak Abdullah bin Abbas? Sahabat Nabi ya. Ketika menafsirkan ayat ini. Arada biqaulihi hina tumsun. Hina tumsun di sini dalam ayat. Ya, maksudnya apa sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya. Nah, petang hari tadi. Sholat petang hari maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Siapa ini? Dari siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Ada nggak sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Ada ini. Hina tumsun, sholat yang dikerjakan pada petang hari, sholat maghrib, sholat isya. Ma'ruf. Bisa dipahami. Sudah dikenali gitu. Sudah ma'ruf, maklum gitu. Ada orang yang nggak ada dalam Al-Quran sholat itu sholat 5 waktu. Kapan kita sholat? Naudzubillah ya. Itu. Wahina tusbihun, dan ketika pagi tusbihun apa? Sholat subuh. Nah. Ya. Wa asyiyan walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan. Wa asyiyan. Ya. Segala puji bagi Allah di langit dan di bumi pada malam hari pada waktu tengah hari, asyian. Ya. Asyian ini maksudnya apa? Di sini apa nih? Asyian salat asar wa hina tudhirun, dan ketika tengah hari tudhirun. Tudhirun ada salat zuhur. Ini tafsir perkataan dari siapa? Abdullah bin Abbas, ya. Baik. Asyian salat asar, kemudian tudhirun ada salat zuhur. Ya, ini berarti penjelasan sholat 5 waktu dalam Al-Quran ada tidak? Ada di sini. Ya, di sini. Supaya memudahkan antum. Subhanallah hina tumsun. Tumsun di sini maghrib dan isya. Wa hina tusbihun ini sholat subuh. Walhamdu fis samawati wal ardi wa asyian. Asyian sholat asar. Wa hina tudhirun ini sholat zuhur. Jadi ada berapa nih? Maghrib, isya, 2, 3, 4, 5. Baik. Tadi dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Dalil perintah sholat 5 waktu tadi. Kemudian hadis riwayat Imam Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas. Apa jadi artinya ya? Nabi SAW mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, lalu beliau bersabda kepada Mu'ad, ajak mereka penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Nah, ini prioritas dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad bin Yaman. Wahai Mu'ad, kalau engkau sampai di negeri Yaman untuk dakwah yang diprioritaskan pertama adalah tentang apa? Tauhid. Tauhid. Ya. Tentang syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Jika mereka taat dengan syahadat itu, tauhid itu, ya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Setelah itu ajarkan mereka sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Apa di sini? Wa fa'inhum ata'u lidzalika fa'alimhum. Kalau mereka taat, maka ajari mereka. Anallah qad iftarodo. Maksudnya Allah mewajibkan khamsa sholawat. 5 sholat waktu, ya, sholat fardu 5 waktu. Fi kulli yaum wal laila. Setiap hari dan setiap malam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kita masuk ke waktu-waktu sholat. Waktu sholat zuhur. Ya, sesuai dengan namanya zuhur. Zuhur itu artinya zawal, yaitu tergelincirnya matahari, yaitu bergeser dari tengah-tengah langit. Jadi di tengah langit itu geser sedikit. Itu sudah masuk waktu zuhur, menuju arah tenggelamnya barat. Sudah agak tergelincir ke arah barat.
itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka sholat zuhur adalah sholat diistilahkan dengan al-ula. Ini sholat yang pertama. Ya, nama lain dari sholat zuhur adalah sholat al-ula. Karena sholat yang pertama kali, ula itu pertama ya, artinya pertama. Ya, karena sholat zuhur ini adalah sholat yang pertama kali dikerjakan Nabi SAW bersama Jibril alaihi salam. Nanti kalau antum ditanya, ya, sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi SAW adalah sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Karena sholat zuhur itu sholat yang pertama. Disebut dengan sholat yang pertama al-ula. Atau ada nama lain sholat zuhur adalah sholat al-hijriyah. Disebut juga sholat al-hijriyah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian. 541. Itu waktu sholat yang pertama. Sholat zuhur. Kapan itu? Ketika matahari tepat di atas, kemudian tergelincir. Ya, tergelincir sudah ke arah barat sedikit, itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Kemudian waktu awal sholat zuhur. Waktu sholat zuhur, ya berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya waktu sholat zuhur itu ketika sudah bergeser, tergelincir matahari itu menuju arah tenggelam, menuju barat. Hingga bayangan kapan sampai kapan? Sampai akhir dari sholat zuhur hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar. Ya. Jadi nanti masuk waktu asar ketika bayangan seseorang adalah sama dengan tingginya. Tingginya kita berapa senti? Kira-kira aja sih, kira-kira ya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini. Ini akhir waktu sholat zuhur. Akhir waktu sholat zuhur, di antara ulama mengatakan bahwasanya di antara pendapatnya adalah akhir waktu sholat zuhur adalah panjang bayang-bayang seorang ketika kita ada di luar, kan ada bayang-bayangannya tuh. Ini seperti atau semisal atau sama dengan tingginya. Maka ini sudah masuk waktu asar. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. Yang tadi sudah kita baca tadi sebelumnya. Ya. Itu dasarnya. Kemudian ada hadis yang lainnya juga, Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Ada hadis yang lain, Nabi SAW biasanya jika keadaan dingin, beliau menyegerakan sholat, dan jika keadaan panas, maka Nabi mengakhirkan waktu sholat. Ini sholat zuhur. Misalnya dingin, cepat di awal waktu. Kalau memang panas di akhir waktu. Tetapi semuanya kita ikuti kebiasaan. Kalau di Indonesia tidak ada panas, tidak ada dingin, sama aja. Karena iklimnya tropis, tidak seperti di negeri Saudi ya. Sana ada beberapa musim, 4 musim. Ada musim gugur, musim semi, musim panas, musim dingin. Kalau sini musim apa? Musim hujan sama musim kemarau. Sudah 2 aja. Beda musim. Baik, itu tentang sholat zuhur. Kemudian kita masuk ke sholat yang kedua. Yaitu sholat asar. Sholat asar itu disebut dengan istilah al-wusta, pertengahan. Ya. Jadi asar itu diartikan juga sebagai sore, waktu matahari merah, yaitu akhir siang. Ya. Waktu asar, coba kita baca hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Nabi menjelaskan, waktu sholat zuhur adalah ketika tergelincir matahari menuju arah barat, tenggelamnya matahari, arah barat. Sampai kapan? Sampai bayangan seseorang
sebagaimana tinggi ya selama belum masuk waktu asar, dan waktu asar masih tetap ada selama waktu matahari belum menguning. Jadi ini ya hadisnya, penjelasan dari Nabi SAW. Waktu zuhur dan sekaligus waktu asar penjelasannya. Ya, jadi waktu zuhur berakhir ketika bayangan seseorang sama atau semisal atau seperti tingginya. Dan ini sudah masuk waktu asar, awal waktu asar. Sampai matahari menguning. Ya, sehingga matahari itu tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi waktu awal asar ya. Awal asar. Coba nanti diukur sendiri ya. Coba. Tapi karena kita kerjanya di dalam ya nggak ada bayangannya sama sekali di apa namanya di gedung ya sama sekali nggak lihat matahari, makanya ada waktu-waktu sholat, ada azan. Dan ini memudahkan insyaallah, ada memudahkan. Kemudian waktu sholat asar akhirnya berakhir kapan? Yaitu ketika matahari terbenam. Ya, saat matahari terbenam itu matahari itu menguning. Ya. Dalam hadis, waktul asri malam tasfarros syamsu. Waktu asar itu masih tetap ada selama matahari belum warnanya kuning. Namun bila kondisi terdesak, ya sehingga dia mengerjakan waktu asarnya menjelang waktu maghrib, maka sholatnya tetap sah selama sebelum matahari itu terbenam. Berdasarkan hadis nih, man adraka raq'atan minal asri qabla an taghrubu syamsu faqad adrakal asra. Barang siapa mendapatkan saat salat asarnya satu rakaat salat asar sebelum matahari tenggelam, maka dia mendapatkan salat asar. Jadi salat asar ketinggalan dia, misalnya macet ya udah mau maghrib tapi masih ada mataharinya, belum tenggelam, belum tenggelam. Dia dapat satu rakaat, habis itu tenggelam. Allahu Akbar, Allah. Adzan apa? Adzan maghrib. Ya sudah lanjutkan aja sholatnya. Dia sudah satu rakaat selesai, kemudian dia dengar adzan maghrib, insya Allah sah. Udah lanjutkan aja, tidak apa-apa. Kalau kondisinya terdesak, memang nggak bisa keluar dari mobil atau dari pesawat atau mungkin dia ada uzur, mungkin banjir dan yang lainnya. Ya wallahu alam nggak ada yang tahu, namanya orang ya nggak paham di waktu genting saat itu. Jadi ketinggalan waktu asar, tinggal bukan karena disengaja, mungkin uzur, ada kepentingan yang uzur lah. Ya, sholat, ini udah mau maghrib nih. Bentar lagi nih, misalnya udah tahu deh waktunya jam 6 kurang 5. Misalnya sekarang jam berapa sih Mas ya? Waktu maghrib ya? Hah? Nggak tahu ya. Jam 6-an ya? Jam 6 kurang ya? Jam 6 kurang 20. Coba dicek Mas. 17.39. Oh. di Bekasi. Di Bekasi jam berapa, Mas? 17.45. Jam berapa, Mas? Coba dilihat, cek. Hah? Dicek gampang kan sekarang? Waktu sholat. 17.45. 17.45. Nah, misalnya jam 17.40 dia baru Allahu Akbar dapat satu rakaat, kemudian keburu apa namanya? Pokoknya udah mepet lah. Kemudian azan dia dapat satu rakaat. Wah, gimana Ustaz? Nah, ini karena kepepet ya. Man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba syamsu. Nabi mengatakan, barang siapa mendapati satu rakaat salat asar sebelum matahari tenggelam, maka telah mendapatkan salat asar. Silahkan. Lanjutkan. Biasa sholat asar, walaupun 3 rakaatnya sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sudah maghrib. Gitu. Ini kondisi kalau sudah kepepet. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang waktu akhir daripada sholat asar adalah tenggelamnya matahari. Ya sudah paling akhir tuh.
Ya, bulan paling akhir. Padahal ini ada hadisnya waktul asri malam tasfar asyamsu. Ya, ini juga untuk lebih hati-hati, jangan sampai sholat asar itu ketika matahari sudah warnanya menguning. Ya, ini sudah waktu, artinya lampu kuning, artinya sudah lampu kuning. Walaupun lampu merahnya sudah, yang paling akhir adalah akhir waktu sholat asar ketika matahari itu tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang sunnah memang tidak ditunda-tunda sholat asarnya. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW sering melakukan sholat asar ketika matahari masih tinggi. Artinya di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Di awal waktu. Karena waktu sholat asar itu ada di awal, tengah, dan akhir. Ada awalnya, tengahnya, ada akhir. Terlebih ada sholat jamaah. Nah, ini juga ada kewajiban bagi yang laki-laki terutama untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Begitu. Kalau nggak ada masjid di musala berarti awal waktu, Mas. Kalau misalnya seperti ini ada kantor BP yang memang masjidnya jauh, ya sudah di musola, tapi di awal waktu ini sunnahnya. Ya. Nabi melaksanakan sholat asar ketika matahari masih tinggi, di awal waktu. Ya. Ini juga ada hadis yang lain yang menegaskan. Hadis dari sahabat Abul Mulai radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia mengatakan segerakan sholat asar karena Nabi SAW mengatakan barang siapa meninggalkan sholat asar maka amalnya telah batal. Nah, barang siapa mantaroka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Nabi mengatakan orang ketinggalan sholat asar maka amalannya batal. Naudzubillah, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Batal, nggak sah gitu. Sampai. Ya, ini bahayanya orang meninggalkan sholat asar. Ya, itulah sebabnya orang disebut orang di antara ciri orang munafik mereka meninggalkan sholat. Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk sambil mengawasi matahari. Hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk, yaitu ketika tenggelam, mataharinya baru bangkit dan sholat 4 rakaat dengan cepat. Ia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini adalah sholatnya orang munafik. Kalau menunda-nunda sholat asar, nggak berkah hidup kita, nggak berkah pekerjaan kita, nggak berkah dagang kita. Walaupun kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan murid kita, anak murid kita, sibuk dengan pelanggan kita. Maka jangan sampai terlalaikan dari panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan ini juga waktunya mepet loh, asar, betul enggak? Sangat mepet, saat zuhur itu mepet, asar juga mepet. Jangan sampai kita lalai, ya. Apalagi meninggalkan sholat atau sholat. Orang sholat di akhir atau tidak pada waktunya. Dia menunda sholat yang pada akhirnya hilang, ya, lewat waktu sholat itu, sehingga Allah mengancam fawailul lil, apa ancamannya Allah? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celaka orang yang sholat. Sholat itu masih ada celakanya. Diancam sama Allah. Celaka orang yang sholat. Kalau gitu nggak usah sholat, Ustaz. Ya apalagi nggak sholat. Yang sholat aja masih diancam masuk neraka oleh Allah. Apalagi yang nggak sholat. Ya. Nabi bersabda, barang siapa terlewat dari sholat asar, maka seolah-olah keluarga dan hartanya dicabut darinya. Muttafaqun alaina. Barang siapa terlewat dari sholat apa? Asar. Dan biasanya memang sibuk-sibuknya kita di BP, yang gurunya, yang pegawainya, semuanya ya. Nah, kalau begitu bisa diatasi ketika sholat, ketika sudah azan, asar, yang ikhwan itu menuju masjid, menghadiri itu. Yang akhwat bisa ditaruh di depan, maksudnya untuk menunggu tamu begitu. FL-nya dan yang lain, kalau ada tamu, akhwatnya bisa apalagi kalau akhwatnya memang
Kan nggak ada kewajiban ke masjid tuh yang akhwat. Bisa nunggu di depan, keamanan dan yang lainnya itu perlu dijaga. Bisa diatur lah insyaallah. Gitu. Kita kan pengen berkah ya, berkah, kerjaannya. Kalau nggak berkah itu, wah naudzubillah ya, jangan sampai lah. Ya, barangkali ini yang membuat kita ini semuanya sulit perkaranya. Ya, perkara ekonomi kita sulit, kerjaan kita sulit, ya, sama tetangga hubungannya nggak bagus, sama orang tua nggak bagus. Ini gara-gara apa? Telat sholat, ya, telat sholat atau dia menyepelekan sholat. Nah, begitu. Nggak berkah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Apa kata Allah? Hafizu 'alas shalawat. Pelihara sholat, jaga sholatmu. Dan dikhususkan sholat asar. Wassolatil wusta. Dan jaga sholat al-wusta, ya sholat asar. Luar biasa, sholat asar ini dalam Al-Quran pun disendirikan di sini. Diperhatikan. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di hari terjadinya perang Al-Ahzab. Nah, saat perang, ya, Ali meriwayatkan hadis Nabi SAW bersabda, "Syaghaluna 'anis shalah al-wusta salatil asri, mala Allah buyutahum wa quburahum nara." Mereka telah menyibukkan kita dari salat al-wusta, salat asar, semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur mereka dengan api, naudzubillah ya. Itu perang loh. Jangan sampai perang itu, perang jihad fisabilillah membuat kita ini lalai dari mengerjakan sholat asar. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita nggak perang, kondisi aman, ya, ngajar di AC, ya, luar biasa. Jadi berarti serius ya tentang sholat asar ini harus dijaga. Baik, tadi sholat asar. Sekarang waktu maghrib. Sholat maghrib. Apa arti maghrib itu? Maghrib itu artinya secara bahasa tempat tenggelam. Goroba yagrubu. Maghrib. Maghrib itu kan barat ya. Ya, maghrib itu adalah tempat tenggelamnya matahari. Tafadhol. Alhamdulillah ada lagi yang datang. Masyaallah. Ada yang nemenin Mas Adi, kasihan sendiri. Ya. Silakan Mas. Ini kita sampai di waktu maghrib ya. Loh kok ini masih belum zuhur satu? Enggak, ini kita bahas. Ini baru ada yang datang. Mas apa Mas? Bambang. Mas Bambang, maaf Mas. Ya. Lupa ya, Mas Bambang. Sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Nah ini awal waktu sholat maghrib ketika sudah tenggelam matahari. Azanlah muadzin, ya sudah itu. Boleh waktu sholat. Boleh sholat. Itu tadi awal waktu sholat maghrib. Kemudian akhir waktu sholat maghrib adalah ketika telah hilang sinar merah. Sinar merah ketika matahari tenggelam. Berarti kalau matahari tenggelam itu masih ada ya? Sudah tenggelam masih ada ya sisa-sisanya itu. Kelihatan kuning, kemudian merah gitu ya, kemerahan. Perhatikan, terus nggak perhatian Ustaz, yang penting azan ya, alhamdulillah ya. Nggak apa-apa. Lihat HP, kalau HP-nya sudah dipasang nggak ya, pasang alarm ya, sholat apa namanya azan ya. Ya kalau mau memperhatikan setelah ini kita sampaikan ilmunya, nanti kalau mau perhatikan silahkan. Oh nggak kelihatan Ustaz karena memang cahaya matahari tambah sulit lagi kan. Ya apa namanya sinar lampu. Jadi akhir waktu sholat maghrib adalah ketika hilang sinar merah. Sinar merah. Ya, setelah matahari tenggelam ada sinar-sinar apa namanya yang sinar merahnya hilang. Pendapat ini ada pendapat Sufyan Ats-Tsauri,
Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Dalilnya dari hadis Abdullah bin Amr. Waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaqu. Waktu sholat maghrib itu dari tenggelam sampai sebelum hilang sinar merah. Malam yaghibis syafaq. Ya, sebelum hilang sinar merah. Nah, itu akhir waktunya ya. Akhir waktu sholat maghrib. Enggak perhatian sholat ya, enggak apa-apa. Yang penting sholatnya. Ikutin apa namanya waktu yang sudah ada, nggak masalah. Kalau memang itu memberatkan, yang mudah aja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu yang mudah dan tidak menginginkan yang sulit. Gitu. Hal berdasarkan Nabi SAW, ya, sahabat Uqbah bin Amr, ya, dia mengatakan la tazalu ummatu bi khair aw qala 'alal fitra malam yuakhir al maghrib ila antastabikan nujum. Umatku akan berada dalam keadaan baik atau berada dalam keadaan fitrah selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib hingga muncul bintang di langit. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jangan diakhirkan juga sholat maghribnya. Masih ada KP nggak sih kalau maghrib itu? Selesai. Maghrib ya, jam 6 ya. Dan jam 6 sekarang jam 6 lewat 15. Oh. Jam 6 pas. Selesai. Kemudian kan sekarang di 17.45 misalkan. Kalau mau sholat maghrib pun paling 15 menit. 15 menit. Mau sholat dulu begitu ya maksudnya ya. Iya. Ya alhamdulillah kalau di GW maghrib nggak nyampe isya sudah selesai. Nggak nyampe isya. Cuman kalau di Cikarang kayaknya masih ya. Iya. Sama? Oh begitu. Iya iya, nggak sampai jam 9 itu nggak sampai. Ada BP yang ada nggak yang BP sampai malam itu? Ada ya? Sabang lain jadi pas waktu maghrib itu ada yang motong, jadi sampai 18.30. Mulai jam 5 sampai 17.06. Iya sih. Ini kalau yang offline ya. Ya maksudnya yang ini. Kalau yang Beyond itu kan dari luar ya, dari Jayapura, itu yang agak ribet ya. Ya, silakan antum nanti diatur. Kalau memang waktunya, ya mohon maaf aja, mohon maaf pada itu waktunya sholat. Nanti setelah itu bisa diganti gitu Mas ya. Ganti, silakan. Ya, setelah itu diganti setelah sholat begitu maksudnya kan? Setelah sholat dilanjutkan. Pokoknya sholat. Ini hadis-hadis ini mudah-mudahan masuk ke kita ya. Nabi mengatakan apa sini? Umatku akan berada dalam kebaikan atau di atas fitrah selama tidak mengakhirkan waktu sholat. Sampai habis waktunya itu maksudnya. Hingga muncul bintang di langit. Nah, nggak usah lama-lama ya. Selanjutnya apa di sini? Apakah dibolehkan qodok bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Nggak sholat ya, sengaja nggak sholat. Bukan karena lupa, bukan karena uzur. Kalau misalnya lupa, ya silakan dikodok boleh. Atau salah sholatnya. Gimana? Sholat kok salah tuh gimana? Lupa misalnya. Ya, lupa ya mungkin rokaatnya atau yang lain dikodok nanti bisa. Ya. Nah, kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah ada kodok? Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu ini saya bacakan pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Apa kata beliau? Sesungguhnya Allah sudah menetapkan waktunya, sudah. Ada awalnya, ada akhirnya. Untuk sholat wajib ya. Maka ketika masuk pada waktu tertentu, keluar pada waktu tertentu, tidak ada bedanya antara orang yang sholat sebelum waktunya dan orang yang sholat sesudah waktunya. Kalau memang ada pembolehan qadha gitu. Karena keduanya sholat pada selain waktunya. Qadha adalah kewajiban dari agama, sedangkan agama tidak boleh selain dari Allah dan lisan Rasulnya. Jika memang ada qadha wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga keluar waktunya, maka Allah dan Rasulnya akan menjelaskan, tidak melalaikan, melupakan. Pasti akan jelaskan, boleh. Gitu.
Tidak pula sengaja menyulitkan dengan tidak memberi penjelasan mengenainya. Dan tidak karena Allah mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa untuk menjelaskan. Surat Maryam 64. Ya, dan setiap syariat yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah batil. Yang intinya isyarat dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah adalah apa? Tidak ada qadha salat yang ditinggalkan karena kesengajaan. Karena itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, tadi sudah dijelaskan surat Ar-Rum, ya. Kemudian penjelasan hadis-hadisnya, waktu-waktu sholat itu sudah dijelaskan detail. Awalnya kapan, akhirnya kapan, seperti itu. Bahkan tadi ada ancaman-ancaman dari Nabi SAW, ya. Jangan sampai mengerjakan sholat tidak pada waktunya, ya. Mengakhirkan saja tidak. Maka di sini, saya lupa ini. Nyetel ini audionya gimana, Mas? Saya tadi lupa. Pas pertama, audionya. Saya takut nggak dengar suaranya. Nanti dari awal lagi ya. Nggak apa-apa, nanti bisa di share aja ya. Di sini. Coba ini. Ini di klik dulu ya. Kita share lagi ya. Nah, ininya nanti centang. Oh iya. Baru ke sini kan? Oh iya. Kita dengarkan ini ya. Video sedikit. Coba. Antum yang di sana dengar nggak? Meninggalkan sholat adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sehingga status orang tersebut adalah kafir, menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Pendapat ini didukung oleh dalil-dalil tegas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Masyruq bin Al-Ajda, dan lainnya mengatakan, orang tersebut adalah orang yang meninggalkannya sampai keluar waktunya. Ancaman wail dalam Al-Quran terkadang juga ditujukan pada orang kafir, seperti pada ayat berikut. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dari Tauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih dari Sahih At-Targhib wa Tarhib. Lalu bagaimana jika seseorang yang dulunya punya akhlak yang buruk sehingga tidak pernah melakukan sholat, lantas pada masa kini ia ingin bertobat? Apakah ia perlu mengqadha semua sholat yang pernah ia tinggalkan di masa lalu? Menurut jumhur ulama, tetap ada qadha bagi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Namun sebagian ulama berpandangan bahwa tidak wajib qadha bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang jelas, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja telah terjatuh dalam dosa besar. Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah, yaitu menyesal, kembali lagi mengerjakan sholat, dan bertekad tidak akan meninggalkannya lagi pada masa yang akan datang. Hendaklah ia rajin mengerjakan pula amal soleh, dan menutup kesalahannya dengan rajin mengerjakan sholat sunnah. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, maka tidak ada qadha baginya selamanya. Hendaklah ia memperbanyak amal kebaikan dan rajin mengerjakan sholat sunnah untuk memberatkan timbangannya pada hari kiamat. Hendaklah ia juga bertobat dan memohon ampunan kepada Allah atas kesalahannya. Pendapat yang menyatakan tidak perlu ada qadha juga menjadi pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman, Ibnu Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Badil Al-Waqaili, Muhammad bin Sirin, Mutarif bin Abdullah, dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini juga dianut oleh Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Asy-Syaukani. Ulama belakangan yang memilih pendapat ini adalah Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin.
Di antara dalil yang menyatakan tidak ada qadha adalah karena waktu sholat itu sudah ada batasannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Nah, berarti tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktunya, kecuali jika ada dalil. Dalam Al-Muhalla disebutkan bahwa karena Allah telah menetapkan waktu sholat punya batasan awal dan akhir. Jadi jika sholat tidak boleh dilakukan sebelum waktunya, maka juga tidak boleh dilakukan setelah waktunya habis. Ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia mengerjakan sholat ketika taubat, maka hakikat yang terjadi adalah yang pertama, dia mengerjakan sholat di luar waktu dan mengerjakan sholat setelah waktunya habis, statusnya tidak sah. Yang kedua, dia melakukan kafarah atau penebus dosa yang tidak ada panduannya dari dalil. Sementara penebusan kesalahan meninggalkan sholat yang disebutkan dalam dalil hanya berlaku untuk mereka yang ketiduran atau kelupaan. Sehingga pada prinsipnya, bagi orang yang ingin bertobat dari perbuatan meninggalkan sholat selama jangka waktu yang lama, maka bisa dilakukan dengan cara, pertama, ikhlas, dengan memohon ampun kepada Allah. Kemudian meninggalkan dosa yang dilakukan, menyesali perbuatannya, sehingga dia mengakui apa yang dia lakukan adalah kesalahan, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia lakukan, dan melakukan perbaikan atau upaya yang bisa memperbaiki dirinya. Bagi siapa saja yang meninggalkan sholat wajib, agar segera bertobat dan memperbanyak melakukan sholat sunnah. Dengan harapan, sholat sunnah yang dia kerjakan bisa menjadi penebus kesalahannya. Semoga pembahasan ini bisa menjadi perhatian bagi segenap kaum muslimin untuk lebih memperhatikan waktu sholat dan terus istiqomah dalam mengerjakannya. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah. Baik, itu apa yang bisa saya sajikan, saya sampaikan dalam KIP ini. Intinya sholat adalah amalan yang besar ya. Dan amal yang pertama kali dihisab nanti. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah as-sholatul maktubah. Ya. Sesungguhnya ya amalan dari seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat fardu. Sholat fardu. Fa'in atammaha, jika dia menyempurnakannya maka baik. Wa illa, kalau tidak sempurna, maka kalau bolong-bolong tadi gimana? Qilan turu hal lahu min tatawwu, apakah dia mempunyai sholat sunnah? Fa innahu kana lahu tatawwu, fa in kana lahu tatawwu akmalat al-fariidhah min tatawwu'i. Kalau ada sholat sunnah yang dia kerjakan, itu akan menyempurnakan sholat fardu yang bolong-bolong tadi. Summa yaf'al bisa'iril amal mafruḍa misla dzalik. Ya. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi itu tadi sudah dikasih solusi bagi mereka yang dulu nakal, nggak pernah sholat, bandel, maka ya taubat nasuha, taubatan nasuha. Taubat nasuha ya syaratnya pertama tadi ikhlas, meninggalkan dosa, kemudian menyesal, ya tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan banyak sholat sunnah kalau untuk yang meninggalkan sholat fardu. Demikian bagi kita, semoga bisa menjadi pelajaran dan peringatan untuk kita semuanya betapa pentingnya sholat dan mengerti waktu-waktu sholat tersebut. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, boleh. Sebentar. Ya, silakan.